Halo jamaah Asyuton, aka Syudi Nonton, bagaimana kabarnya? Seorang pria yang terpaksa berpetualang demi sang istri tercinta, walaupun dia harus merasakan pedihnya pengkhianatan. Bagaimana kisahnya? Langsung saja santuikan posisi badan, yuk nonton. Dan inilah dia. Alkisah berlatar di Norwegia. Skin akan berfokus pada seorang pria bernama Roger dan istrinya bernama Diana, di mana Roger memiliki tinggi badan di bawah rata-rata orang Eropa pada umumnya, yang dengan hal ini sedikit banyak mempengaruhi pandangan orang lain terhadap dirinya. Ya, dengan demikian dia harus bekerja dengan lebih giat, semangat, dan optimis untuk mengubah pandangan orang lain terhadapnya, yaitu dengan apalagi kalau bukan dengan privilege harta dan jabatan. Ya, bekerja sebagai headhunter yang kini sedang disewa oleh perusahaan besar bernama PT Mencari Cinta PT Pathfinder yang sedang membutuhkan CEO baru. Ja, jeg tror jeg er rett mann for Pathfinder. Pria ini bernama Lender, salah seorang yang kebetulan melamar di perusahaan ini untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Dan setelah ini kita akan tahu di mana Roger sering menggunakan kedudukannya itu sebagai senjata untuk menganalisa lawan bicaranya dan dimanfaatkannya sebagai data untuk melancarkan pekerjaan sampingannya. Ya, dari data yang dikumpulkannya didapat bahwa Lender mempunyai lukisan berharga mahal yang kalau dijual cukup untuk memenuhi kebutuhan menganggur saya selama setahun. Sehingga Roger memanfaatkan data yang dikumpulkannya untuk mengganti lukisan asli tersebut dengan lukisan tiruan untuk menghilangkan jejak. Dia melakukan aksinya itu tidak sendirian, tetapi selalu dibantu oleh seorang aparat spesialis pengamanan rumah yang bernama Ove, yang dengan hal tersebut sangat memudahkan Roger untuk membobol rumah para targetnya. Skin beralih kepada Diana, istri Roger yang merupakan pecinta sekaligus ahli dalam bidang seni lukis, di mana saat ini dia sedang mengadakan pameran galeri lukisan yang ternyata kita akan tahu bahwa alasan Roger melakukan aksi tadi adalah untuk menambal modal acara pameran istrinya ini. Di pameran tersebut tentu dihadiri oleh banyak orang penting, terutama seniman ternama, tak terkecuali pria yang bernama Brad, seorang kepala Naval Criminal Investigative Service, tahu kalau disingkat menjadi NCIS, yang sedang menginvestigasi kasus pencurian lukisan berharga yang sedang viral di kota tersebut. Setelah itu Diana juga memperkenalkan Roger kepada Griff, seorang eksekutif perusahaan dari Walanda bernama perusahaan Hote, yaitu perusahaan yang berkecimpung di dunia teknologi GPS dan telekomunikasi, di mana kedatangannya ke pameran tersebut adalah karena dia suka mengoleksi lukisan mahal yang pada saat yang bersamaan Roger tahu langkah apa yang akan dia ambil selanjutnya. Ya, tak butuh waktu lama bagi Roger untuk bisa melobi Griff supaya dia mau menjadi kandidat CEO perusahaan Pathfinder yang menyewa jasa Roger sebagai headhunter. Meskipun hal tersebut dilakukan Roger karena memang ada udang di balik gehu, tapi dia melakukan pendekatan dengan calon klien sekaligus target barunya ini dengan sangat rapi. Bekas luka apakah di punggung Griff itu? Apakah bekas dipecut akibat maling cangcut tetangga? Entahlah, kita pasti akan mengetahui itu nanti. Sepulang dari sana Roger mendapati secuil kertas dari Diana yang memberikan kabar bahwa dia sedang keluar bersama kliennya, sehingga akan pulang ke rumah sedikit agak lambat dari biasanya. Ketika itu juga menjadi sebuah kesempatan bagi Roger untuk mengumpulkan data lebih banyak terkait data diri Griff, sebab faktanya aksi-aksinya ini ternyata dia lakukan tanpa sepengetahuan istrinya, yaitu Diana. Informasi yang cukup membuat bulu kelek Roger bergoyang. Faktanya, Griff merupakan seorang mantan militer yang sempat banyak mendapatkan penghargaan, di mana hal ini yang menjadi dasar bahwa bekas luka di punggung Griff tadi adalah bekas luka pada tugas bela negara. Ini sedikit banyak mempengaruhi keputusan Roger untuk apakah akan melanjutkan rencana pencopetan ini atau tidak. Tetapi semuanya berubah ketika sang istri memberitahu bahwa Griff mempunyai sebuah lukisan peninggalan neneknya berupa lukisan pemburu bagong dengan harga fantastis dan menggiurkan yang akan dipindahkan ke museum sekitar 2 hari lagi.
Alhasil pada keesokan harinya Roger tanpa menunda waktu lagi segera pergi menemui Ove untuk memberitahu proyek selanjutnya dan merencanakan siasat untuk aksinya. Tak berselang lama, kini tibalah waktunya bagi Roger dan Ove melancarkan siasatnya. Seperti biasa, Roger mengeksekusi lukisan tersebut dengan sangat rapi, dengan waktu yang tepat dan aksi tanpa meninggalkan jejak, dibantu oleh Ove untuk membobol pengamanan rumah yang berjalan mulus. Tapi di tengah aksinya itu, Roger sempat melihat anak-anak yang sedang bermain di luar rumah yang mengingatkan kepada Diana yang tak lama ini memintanya untuk ayolah kita berusaha lebih giat lagi, kalau perlu kita ahoy-ahoy setiap saat. Mudah-mudahan lekas diberikan momongan, jangan sibuk terus hingga lupa membelai istri sendiri. Sehingga dia segera menelpon Diana karena tahu bahwa Grip pada hari itu memang sedang ke Belanda, jadi bisa agak santai berada di rumah itu. Tapi tiba-tiba, ya, ternyata handphone milik Diana berada di kamar rumah tersebut, yang dengan hal itu Roger menyimpulkan bahwa Diana telah mengkhianatinya. Bahkan ada indikasi jika Diana telah bermain senam icikiwir dengan Grip sebelum dia ke Belanda. Entah saja akhir-akhir ini Diana sering telat datang ke rumah dengan alasan bertemu klien. Apakah itu murni bertemu klien? Entahlah, hanya Teh Cucu yang tahu. Atuh, teka bagian meren. Singkat cerita, Skin kembali beralih ke PT Pathfinder, di mana agenda kali ini adalah interview dengan beberapa eksekutif perusahaan yang sudah dilobi oleh Roger untuk menjadi calon kandidat yang akan mengisi jabatan sebagai CEO. Yang ketika itu bagi Roger, boro-boro bisa fokus bekerja. Melihat pebenguk Grip saja, dia selalu terlintas istrinya yang sedang berajojing bersamanya. Cungur Diana yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa itu masih menyapa Roger pagi itu, yang ketika Roger akan berangkat bekerja, tiba-tiba entah bagaimana Ove bisa berada di mobil Roger pagi itu dengan keadaan yang sudah tidak berdaya. Namun ketika Roger mengeceknya, ternyata Ove terkena jarum beracun yang tersembunyi di atas jok mobil. Di mana ketika itu Diana menghampirinya dan masih berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Roger berniat untuk menghilangkan jejak atas kematian Ove dengan membuangnya ke danau. Akan tetapi, ya, faktanya Ove berhasil selamat dari racun jarum yang menusuknya, sehingga Roger lantas langsung membawa Ove ke tempat tinggalnya. Kondisi Ove yang belum stabil, bahkan bisa dibilang cukup memprihatinkan, membuat Roger berinisiatif untuk memberikannya susu sebagai penetral racun. Tetapi Ove yang masih setengah sadar malah menembak Roger, sehingga dia harus tewas terkena peluru yang tak sengaja mengenai kepalanya. Singkat cerita, Roger akhirnya harus pergi sendiri ke tempat konsumen yang memesan lukisan pemburu bagong berada, di mana dia menggunakan identitas Ove untuk memudahkan perjalanannya. Tengah perjalanan dia mampir di sebuah villa untuk beristirahat sejenak. Terlebih dia merasakan sakit perut yang membuatnya harus segera menemukan toilet. Dengan ini membuatnya yakin bahwa Grip sudah menyadari lukisan yang berada di rumahnya adalah sebuah duplikat, sehingga Roger ingat jika Grip bersama perusahaan Hote mempunyai produk pemancar mikroskopis yang bisa saja sudah tertanam di tubuhnya entah sejak kapan. Ya, untung saja dia ingat bahwa produk pemancar mikroskopis itu lemah akan lumpur, sehingga dengan terpaksa dia pun masuk ke dalam, lumpur cupluk dan lolos dari incaran Grip. Roger lantas berniat pergi dengan menggunakan traktor yang ada di gudang, tetapi tak berselang lama, sayangnya dia ketahuan oleh anjing milik Grip, sehingga dia terpaksa harus menghadapinya lebih dulu. Beruntung bagi Roger, meskipun dia sempat tergigit, tetapi masih bisa membalikan keadaan, yang lantas ia pun segera pergi dari sana. Namun kemudian sebuah mobil yang melaju di belakangnya seolah-olah terus mengejarnya, hingga kemudian
Ternyata itu bukanlah Grip seperti apa yang ditakutkan oleh Roger, melainkan seorang warga sekitar yang kebetulan lewat, sehingga pria itu berinisiatif membawa Roger ke rumah sakit. Lagi-lagi nasib apes harus menimpa Roger. Ternyata Ove mempunyai kasus pembunuhan yang baru terungkap. Sialnya bagi Roger, dia saat ini sedang memakai identitas diri sebagai Ove yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Roger pun lantas segera dibawa menuju kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, yang ketika dalam perjalanan tersebut terdapat kendala pada mobil yang ditumpanginya, dan di saat itu juga nampak jelas sebuah mobil pengangkut barang yang dikendarai oleh Grip melaju kencang ke arah mereka, sehingga ya, beruntung bagi Roger yang masih bisa selamat setelah berlindung di balik ketebalan dua daging yang menghimpitnya. Roger pada akhirnya mengetahui kenapa Grip masih bisa melacaknya, padahal baju, atribut, dan kendaraannya sudah ia ganti, yaitu karena produk pemancar mikroskopis yang berbentuk gel milik Grip tertanam di rambutnya, yang ia duga ditanam oleh istrinya sendiri ketika momen di garasi tadi, sehingga ia pun membabat habis rambutnya. Saat itu juga Roger yang sudah putus asa karena menduga istrinya sudah selingkuh terus bekerja sama dengan Grip untuk menghabisinya, sehingga dia segera pulang menemui istrinya itu dan menanyakan apa maksud dari ini semua. Diana pun menjelaskan bahwa dia melakukan ini semua karena merasa sakit hati atas ucapan Roger ketika Roger terlalu sibuk saat Diana meminta untuk lebih sering bericikiwir dengannya supaya segera diberikan momongan, sehingga Diana melampiaskannya dengan cara berajojing bersama Grip dan melakukan ini semua. Jadi siapakah yang salah? Entahlah. Tetapi saat Diana meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki semuanya, Roger dengan besar hati memaafkan semua yang sudah terjadi kepadanya. Loh. Setelah itu Roger ingat bahwa ada pekerjaan yang belum ia selesaikan, yaitu mayat Ove yang tak sengaja ia tembak, sehingga dia segera bergegas pergi ke rumah Ove untuk merekayasa kasus itu seolah-olah terjadi kecelakaan. Yang ketika dia selesai melakukan tugasnya, betapa terkejutnya dia ketika melihat Grip sudah berada di sana. Roger sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi ke depannya, terlebih skill yang ia miliki adalah kecerdasan untuk memanipulasi hukum, bukanlah skill bertarung seperti Grip yang notabene adalah mantan militer, yang ketika Grip akan menghabisinya, tiba-tiba ya, ternyata ini adalah bagian dari rencananya dengan Diana yang menyuruh Grip untuk datang ke sana dan menukar pistol milik Grip sebagai bukti permintaan maafnya, dan hal tersebut dibuktikan dengan kedatangan Grip, sehingga kasus terbunuhnya Ove bisa dimanipulasi sebagai kasus saling tembak antar aparat. Terdengar familiar? Sesuai judulnya, film ini mengisahkan tentang seorang headhunter, sebuah profesi penting di belakang layar dunia bisnis sebagai panggung utama yang dipadu-padan dengan kejahatan pencurian lukisan berharga dan dibumbui oleh kisah konflik asmara. Berkaca pada konflik asmara yang lebih relate bagi kita jika saja Diana mengerti dan mampu bersabar akan kesibukan suaminya, meskipun memang suaminya juga pekerjaan sampingannya tidak kita benarkan, tetapi yang kita harus garis bawahi adalah perselingkuhannya, apalagi mereka sudah menjadi suami istri. Ada sebuah pepatah mengatakan saat kita mulai mempercayai orang lain, pada akhirnya kita akan mendapat dua jawaban, teman hidup atau pelajaran hidup. Ingat, kepercayaan itu mahal, khianatan yang murah. Maka ketika orang lain hanya mampu mengobrol sesuatu yang murah, kita sebagai orang anti mainstream, ayolah pertahankanlah sesuatu yang berharga mahal seperti nilai dari kesetiaan. Itu saya Aden, mewakili kaum jomblo dalam negeri, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalam.